Halo everyone, dengan gue Dandi. Pertama-tama terima kasih kalian sudah mengklik video ini, karena ini adalah video pertama gue di YouTube. Oke, di video kali ini gue akan share rakitan PC dengan budget 9 jutaan dengan menggunakan prosesor Intel Core i5 9400F dan VGA dari Nvidia GTX 1070 yang sudah pasti lancar banget buat editing, rendering maupun gaming. Oke, ingin tahu lebih lanjut? Saksikan ya sampai akhir video. Check this out. Oke, kita mulai. Untuk prosesor, gue menggunakan prosesor Intel Core i5 9400F dengan spesifikasi arsitektur 14 nanometer. Cores-nya ada 6, thread ada 6. Untuk base frekuensi di 2,9 GHz dan bisa di overclock maksimal mencapai 4,1 GHz. Dan untuk motherboard, gue mempercayakan pada ASRock yang tier terendah, yaitu dengan chipset H310CM HDV dengan ada slot M.2 yang bisa support SSD NVMe maupun SSD M.2 SATA, dan ini sudah support generasi 9 dari Intel. Untuk PSU gue percayakan Aerocool Lux. Ini ada RGB nya dengan power maksimal di 550 watt 80 plus bronze. Untuk RAM gue percayakan pada Kingston HyperX DDR4 dengan kecepatan 266 MHz dengan kapasitas 8 GB, dan gue beli sebanyak 2 keping, jadi gue bikin dual channel jadi 16 GB. Karena gue nggak percaya dengan bawaan coolernya Intel, gue percayakan kepada Alsi AM90 dengan heatsinknya dia punya 4 pipa, dan ini lucu sih sebenarnya, dia ada RGB nya. Dan untuk storage, ya lu bisa tebak sendirilah, karena di tahun-tahun milenial pasti kita membutuhkan hal-hal yang cepat, jadi gue menggunakan SSD M.2 NVMe dari VGen sebesar 512 GB. Oke, sekarang giliran part yang paling termahal di rakit PC kali ini, yaitu VGA dari Palit Digital Alliance GTX 1070 dengan VRAM 8 GB GDDR5. Ini mempunyai bandwidth 256 bit. Ini VGA lama sebenarnya, ini adalah keluaran tahun 2016 dan gue beli second. Menurut gue ini masih worth it banget untuk dibeli di tahun 2020, karena kita tahu sendiri Nvidia ngeluarin GTX 1660 sekalipun menurut gue masih bagusan, masih mendingan GTX 1070 ya, dan mungkin bisa disetarakan sama GTX 1660 yang versi super. Untuk casing ini opsional, terserah kalian mau pilih apa. Kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka desainnya Phenom RX Guardian karena ini bisa memakai motherboard tipe ATX maupun micro ATX, dan juga ada slot storage di belakangnya. Dan juga untuk kalian yang suka pamer hardware PC, ini disediakan di side panel karena berbahan kaca. Dan ya, gue akan mencoba merakit PC-nya. Oke, ini adalah hasil dari rakitan PC kali ini. Jadi gue setelah ini akan menguji coba atau benchmarking melalui beberapa aplikasi dan juga aplikasi gaming. Kita lihat akan mendapat berapa FPS ya. Oke, yang pertama gue akan benchmark dengan Cinebench R15. Untuk hasilnya OpenGL mendapat 131 fps, dan untuk rendering CPU mendapatkan skor di 892. Oke, selanjutnya gue akan benchmarking dengan game, yaitu game Assassin's Creed Odyssey, dimana game ini menurut gue cukup berat dan cukup memakan banyak VRAM.
Di sini gue setting grafik dengan preset ultra dan masih playable banget sih karena mendapat average FPS di 55 fps. Untuk Battlefield 5 karena ini game kompetitif ya, jadi harus membutuhkan FPS yang tinggi tentunya. Jadi di sini bila gue tekankan di grafik ultra preset, gue mendapatkan FPS sekitar 85 fps untuk average FPS-nya. Untuk game kompetitif selanjutnya yaitu Counter-Strike Global Offensive. Di sini gue mendapatkan 143 fps dan mungkin ada yang bertanya, bang, kenapa FPS-nya nggak nyampe 200 atau 300 lebih ya? Karena gue setting di high preset, semuanya gue mentok kanan dan multi core renderingnya juga gue nyalain. Gue ingin mengetahui titik maksimalnya seberapa dan ternyata masih playable banget di 143 fps, apalagi kalian mempunyai monitor dengan refresh rate 144 Hz. Selanjutnya yaitu game hack and slash dari Capcom yaitu Devil May Cry 5. Gua run di ultra presetnya, semuanya gue mentok kanan dan mendapat average FPS di 135 fps. Selanjutnya untuk game yang gak pernah ada matinya yakni Grand Theft Auto 5, dimana gue di sini setting di ultra preset, semuanya juga mentok kanan dan mendapat average FPS di 66 fps. Dan selanjutnya game racing besutan dari EA Games yaitu Need for Speed Heat. Gue setting ini di ultra preset dan gue mendapatkan average FPS nyaman banget di 66 fps. Selanjutnya gue tes di game horror yaitu besutan Capcom Resident Evil 2 Remake. Gue setting semuanya di mentok kanan, mendapatkan average FPS di 106 fps. Selanjutnya gue tes di game Battle Royale yaitu PUBG, tapi di sini bukan PUBG Steam ya, tapi PUBG Lite. Gue tes di ultra preset, mendapatkan average FPS di 143. Ini FPS-nya mentok banget karena gue memiliki monitor 144 Hz. Jadi ini adalah poin maksimumnya dari PUBG Lite. Oke, selanjutnya gue tes di Game of the Year tahun 2019 ya, yaitu Sekiro Shadow Die Twice. Di sini gue setting di mentok kanan, semuanya di ultra preset, mendapatkan average FPS di 60 fps. Selanjutnya gue tes di game open world. Ini adalah Game of the Year 2015 yaitu The Witcher 3 Wild Hunt. Sini gue setting di ultra preset dan semuanya gue nyalain termasuk Nvidia Hairworks yaitu rambutnya si Geralt kelihatan seperti realistik ya. Misalnya dia naik kuda berarti bisa jalan-jalan gitu. Nah ini gue mendapatkan average FPS di 54 fps.
Oke, ini adalah game yang terakhir. Ini sebenarnya game yang cukup nyebelin juga, karena ini adalah game lawas. Dia keluaran tahun 2007 tapi masih sangat menyiksa hardware. Gue sebenarnya cuma antisipasi kalau nanti ada yang komen can it run Crysis, dan gue sangat bisa mengiyakan yes it can. Dan well, lu bakal ngelihat di sini gue mendapatkan average FPS di 55 FPS. Crysis, game yang sangat berat di zamannya. Dan berikut ini adalah daftar harga rakitan PC kali ini. Harga ini belum termasuk fan casing karena itu tergantung pilihan tema PC kalian. Dan harga ini mungkin ada penurunan karena gue rakit PC ini dari bulan Mei dan baru gue upload video ini sekarang. Oke, sekian dari rakit video kali ini. Semoga video ini bisa dijadikan referensi untuk kalian yang sedang merakit PC. Dan bagi kalian yang gak mau repot-repot rakit PC, kalian bisa hubungin email gue di deskripsi di bawah untuk pemesanan PC sesuai hardware yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa konsultasi dulu. Dan bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel ini dan kasih like. Bila ada kekurangan dari video ini, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Dan silahkan kritik untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Gue Dandi dari The Frog ID. See you in the next video.